Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tema buletin kali ini berjudul Apa itu virus Latin dakwah? Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih disebabkan mereka berdusta. Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Apa yang dimaksud dengan virus itu? Virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat, DNA atau RNA, yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein atau kapsid. Jaringan tersebut diketahui dapat membawa informasi genetik dan mengadakan replikasi sehingga menular. Setelah virus memasuki sel atau jaringan tubuh makhluk hidup, proses pergerakannya akan mengganggu metabolisme atau bahkan merusak sel atau jaringan sehingga menyebabkan suatu penyakit. Virus yang paling terkenal di hari-hari ini adalah virus corona. Ditemukan ilmuwan muslim asal Mesir, Ali Muhammad Zaki. Ali adalah seorang ahli virus dari Fakultas Kedokteran Universitas Ain Shams, Mesir. Lahir 1 Desember 1953. Jauh dari abad, juga terdeteksi dan diobati oleh para dokter masyarakat atau dai suatu virus yang jauh lebih dahsyat merusaknya. Ia merusak daya iman, komponen imunitas dalam struktur manusia. Ingat, manusia terdiri dari jiwa, yakni hati, pikiran, dan jasad. Nah, virus ini merusak komponen utama manusia, yakni akal dan hati. Bagaimana virus ini merusak? Di antara yang pertama, virus ini merusak pikiran dengan cara menghilangkan sendi-sendi keyakinan. Pokoknya, segala yang tidak bisa dilihat oleh panca indera dianggap tidak ada nilainya. Nilai, moral, bahkan agama dan ajarannya dianggap tidak ada. Tuhan yang diajarkan agama juga dinafikan. Manusia dijadikan sumber sebab adanya sesuatu. Syariat Islam dianggap mengada-ada. Agama hanya dianggap sebagai usaha orang untuk menenangkan dirinya saat harta tidak bisa diraih. Contohnya muncul kata ikhlas. Akibat lebih luasnya adalah penolakan syariat agama dalam kehidupan. Munculnya kebebasan bertingkah laku, memimpin, berkuasa, dan mengelola alam ini. Bahkan manusia yang terjangkit virus ini memiliki perangai yang sangat buruk. Mudah menghina, berbicara yang kotor, tidak menghormati orang lain, termasuk ulama dan tokoh agama. Mengapa?
karena mereka menafikan semuanya, tidak mempercayai Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hari akhirnya. Maka banyak ayat dan hadis yang mengajarkan kepada kita untuk mengingat hari akhir. Karena dengan begitu orang akan berhati-hati dan meyakini kebenaran agama. Masalahnya, virus ini menafikan agama dan ajarannya. Paling tidak mereka membuat korbannya menjadi ragu-ragu ataupun skeptis. Adapun yang kedua, pada saat yang lain, jika virus ini tidak bisa merusak dengan cara menebarkan keraguan dan menafikan agama, maka mereka mulai bekerja dengan cara menebarkan virus serba benar. Maksudnya, semua yang ada ini benar karena telah diciptakan, dan semua yang telah diciptakan untuk manusia. Tidak ada lagi yang salah. Semua agama itu benar karena semuanya mengajarkan tentang kebenaran. Pluralisme agama. Semua agama benar, padahal kebenaran yang ada karena adanya konsep yang salah. Dan jika konsekuen dengan konsep benar semua, kita tidak perlu repot-repot bikin pengadilan dan penjara, bahkan membuat tanda marka jalan untuk mengatur lalu lintas. Pun tidak perlu ada polisi, Sapam, KUHP, dan sekolah. Padahal sekolah dibuat agar warga semakin mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Hayo, yang salah siapa ini? Orang mabuk tak masalah, yang penting tidak bikin onar. Toh akan menggerakkan ekonomi dan bisa menambah devisa. Muncullah kaum pragmatis. Zina menjadi perilaku yang legal secara hukum karena dianggap sebagai kegiatan ekonomi. Untuk itu dikenakan istilah menjadi seks komersil. Kawin yang biasanya disematkan untuk hewan menjadi memiliki makna yang sama dengan nikah. Virus yang mengacaukan konsep agama sebagai panduan hidup. Virus ini setelah berinteraksi dengan yang pertama, yakni menolak kebenaran, dan yang kedua membenarkan semuanya, lalu bermetamorfosis menjadi virus yang mencampurkan salah dan benar dalam satu rumah. Konsep yang rusak-rusakan, salah dan benar tidak lagi dapat dideteksi. Talbisul haq bil batil. Ciri manusia postmodernisme intinya juga sama dengan menolak agama. Virus-virus ini sekarang telah bekerja dengan efektif dan semakin kuat karena telah berkolaborasi dengan berbagai kepentingan, salah satunya dengan kekuasaan. Kebijakan kekuasaan menjadi tidak lagi ramah dengan aspek agama, tapi juga tidak tanggap terhadap musuh agama, juga musuh dan sampah masyarakat. Satu saat bicara tentang keuntungan wakaf, saat yang lain melegalkan minuman keras. Konsep virus ini sederhana, wani piro? Yang penting ada share keuntungannya. Agama sekedar simbol identitas administrasi. Ia tak lagi sampai membentuk pribadi yang mulia dan peradaban manusia pilihan Sang Pencipta. Hidup hanya hidup tanpa makna bagi kehidupan akhirat. Konsep husnul khatimah ditolak
dan tidak pernah dipersiapkan, padahal kematian pasti akan datang. Padahal tidak ada salahnya jika akhirat dipersiapkan dengan mengikuti anjuran agama, toh tidak akan merugikan. Syekh Muhammad bin Saleh As-Sawi mengatakan, dalam hati mereka ada penyakit. Yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah penyakit keraguan, subhat, dan kemunafikan. Hal itu dikarenakan hati itu dihadapkan oleh dua penyakit yang menyebabkannya jauh dari kesehatannya dan kenormalannya, yaitu penyakit subhat yang batil dan penyakit syahwat yang menjerumuskan. Kekufuran, kemunafikan, keraguan, dan semua bid'ah itu adalah penyakit-penyakit subhat. Sedangkan perzinaan, suka akan kekejian dan menyukai kemaksiatan serta melakukannya adalah di antara penyakit-penyakit syahwat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 32, sehingga keinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 32, yakni syahwat zina. Dan orang-orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan dari kedua penyakit tersebut, sehingga terwujudlah baginya keyakinan, keimanan, dan kesabaran dari setiap kemaksiatan. Lalu dia berjalan dalam pakaian-pakaian keselamatan. Dan firman-Nya tentang kaum munafikin, dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan penyakitnya, adalah sebuah penjelasan tentang hikmah Allah Ta'ala terhadap penentuan kemaksiatan atas pelaku-pelakunya, dan bahwasannya hal itu disebabkan dosa-dosa mereka yang terdahulu. Allah menguji mereka dengan kemaksiatan yang terjadi kemudian mengakibatkan hukuman, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Allah, kepada Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Quran Surah Al-An'am ayat 110. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Sad ayat 5. Sedangkan dalam Surah At-Taubah ayat 125 Allah menjelaskan, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambahlah kekafiran mereka di samping kekafiran yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Begitu juga dijelaskan, maka hukuman bagi kemaksiatan adalah kemaksiatan setelahnya, sebagaimana balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Maryam ayat 76, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Quran Surah Maryam ayat 76. Beginilah kerja dakwah harus dihidupkan, menyembuhkan masyarakat dari virus yang tidak disediakan anggarannya dan obatnya di laboratorium. Al-Quran dan Sunnah menjadi pengobatan alternatif dengan sentuhan tazkiyatun nafs dan tazkiyatul fikri. Jiwa harus dikuatkan dengan sentuhan Rabbani, dan fikiran harus direkonstruksi melalui bedah epitelismologi Islami. Mana yang hak dan mana yang batil harus didudukan di tempat yang jelas agar umat mudah memahami. Apakah dakwah semakin berat dengan berkembangnya virus ini? Rasanya tidak, karena virus ini telah diantisipasi dalam ayat-ayat suci.
menginspirasi banyak generasi dakwah. Semoga kita menjadi bagian dalam pertempuran ini sampai mati.